sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidah al-kurama, ma'asyiral habaib al-ahibba, wabil khusus guru kita bersama Amuna Kiai Haji Lutfi Basari. Mudah-mudahan beliau rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing kita di jalan yang lurus, di akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dengan menghadiri hall orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini bisa membuat berkumpulnya kita di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat ma'assalam kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabi kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kelak yaumil kiamah beliau bisa memberikan syafaatnya kepada umatnya, yaitu kepada kita semua ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman sekarang ini banyak sekali bencana-bencana alam yang diturunkan di muka bumi ini karena ulah manusia sendiri. Sebab apa? Sebab manusia banyak bermaksiat, banyak yang melanggar aturan-aturan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari bencana-bencana alam? Maka caranya yaitu dengan bersedekah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "As-shadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur." Yang artinya sedekah itu menolak bala dan mempanjangkan umur. Jadi jikalau kita ingin di muka bumi ini tidak diturunkan bencana alam, maka perbanyaklah bersedekah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW telah menjamin kepada orang yang menyedekahkan hartanya tidak akan pernah habis. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Mana qasal malun min shadaqatin bal yazdad." Yang artinya tidaklah berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad, tetapi akan bertambah dan akan bertambah dan akan bertambah. Jadi jikalau kita ini sebagai manusia ingin menjadi orang yang kaya, banyak uangnya, maka perbanyaklah bersedekah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jikalau ada pengemis yang berbondong-bondong untuk masuk ke rumah kita, memintakan harta kepada kita, maka berilah harta ataupun makanan kepada pengemis itu. Karena jikalau pengemis itu berbondong-bondong masuk ke rumah kita, maka disitulah rezeki berbondong-bondong untuk masuk ke rumah kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adab-adabnya para ulama salaf terdahulu sangat senang sekali dalam bersedekah. Seperti contohnya Imam Ali Zainal Abidin. Beliau sangat senang sekali bersedekah karena
Imam Ali Zainal Abidin itu beranggapan bahwasanya pengemis-pengemis itu ialah orang yang bawa bekalnya untuk di akhirat nanti. Sebagaimana Imam Ali Zainal Abidin, beliau pernah mengatakan, marhaban biman yahmilu zad ilal akhirah, yang artinya selamat datang bagi orang yang membawa bekalku untuk di akhirat nanti. Maka itulah adab-adab para ulama salaf terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada suatu kisah dahulu diceritakan, ada seorang suami dan istri. Suami dan istri ini sedang makan-makan bersama. Di tengah makan bersama ada orang yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Dibukalah pintu itu oleh sang istri. Setelah dibuka ternyata ada seorang pengemis. Istrinya ini merasa kasihan dengan pengemis itu, sehingga istri ini izin kepada suaminya untuk memberikan makanan ataupun harta untuk pengemis ini. Istrinya berkata, wahai suamiku, bolehkah aku memberikan makanan kepada pengemis ini? Lalu kata suaminya dengan nada yang keras, dengan lantang dan keras, suaminya menjawab, tidak usah, usir saja pengemis itu. Setelah kejadian itu, pekerjaan suaminya itu menjadi pailit ataupun bangkrut. Rumah tangganya hancur, sehingga menjadikan perceraian antara suami dan istri. Istrinya ini tidak lama kemudian menikah kembali dengan suami yang baru. Setelah menikah, dengan kejadian yang sama, suami baru dengan istri ini sedang makan bersama. Di tengah makan bersama ada seseorang yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Lalu dibukalah oleh sang istri. Dibuka ternyata ada seorang pengemis. Istri langsung meminta izin kepada suaminya, wahai suamiku, bolehkah aku memberikan makanan ataupun harta kepada pengemis ini? Lalu kata suami yang barunya, boleh, berilah makanan kepada pengemis itu. Setelah diberikan makanan kepada pengemis itu, istri ini langsung masuk ke rumah dengan perasaan sedih dan nangis. Lalu suami yang baru ini heran, loh, mengapa kok istriku ini kok bisa nangis? Lantas suami barunya ini langsung bertanya kepada istrinya, wahai istriku, mengapa engkau menangis? Apakah engkau keberatan untuk aku menyuruhmu memberikan makanan kepada pengemis itu? Lalu kata istrinya, andaikan engkau tahu, wahai suamiku, pengemis tadi itu ialah mantan suamiku yang dulu. Lalu suaminya ini kaget, kok bisa? Suami yang baru ini lantas berbicara, andaikan engkau tahu, wahai istriku, suami barumu ini ialah pengemis yang pernah diusir oleh mantan suami yang dulu itu. Maka dari itu yang perlu kita ambil hikmahnya dari kita ini, janganlah kita pelit-pelit dalam bersedekah. Misalnya ada seorang pengemis yang datang kepada kita untuk memintakan harta. Terus kita lihat uang kita tinggal 10.000. Manjeret, kataku bakso, lumayan ini. Jangan begitu. Ingat kata Nabi Muhammad SAW, bal yazdad, tetapi akan bertambah dan akan bertambah dan akan bertambah. Jikalau kita memberikan uang 10.000 itu kepada pengemis, maka Allah akan mengganti uang 10.000 itu berkali-kali lipat, bahkan lebih dari 10.000 itu. Maka dari itu marilah kita sama-sama untuk bersedekah. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah, Allah melancarkan rezeki kita, Allah melancarkan umur kita, Allah tidak menimpakan bencana di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Mohon channelnya ada cili Pak J. Mohon dimaafkan. Hada minni wa la minkum. Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.